Pernahkah Anda mendengar atau menyaksikan langsung fenomena di mana sekelompok orang begitu mudahnya menunjuk jari, melabeli saudara seimannya dengan sebutan kafir atau menuding sebagai sesat? Ini bukan lagi isu pinggiran, ini adalah gerakan takfiri yang kian hari kian menggerogoti persatuan kita. Mereka dan kelompoknya merasa yang paling benar, seolah-olah mereka yang memegang kunci surga. Tapi pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, seseorang itu kafir letaknya di mana? Apakah benar keimanan itu bisa diukur dengan mata telanjang? Dengan saya Indra Septiana, selamat datang di Denyut Semesta. Mari kita bedah intinya, sifat kafir atau tidak kafir itu letaknya di mana? Apakah di penampilan luar, cara berpakaian, atau di ritual ibadah? Kita ambil contoh yang paling sederhana, sholat. Ada orang yang sholatnya terlihat begitu khusyuk, air matanya menetes, gerakannya begitu sempurna. Kita langsung menyimpulkan, orang ini pasti muslim yang soleh. Benarkah demikian? Bagaimana kalau ternyata kehusuannya itu hanyalah pura-pura? Siapa tahu dia sengaja tampil khusyuk karena ada kamera yang merekam, atau karena ada tokoh penting yang kebetulan lewat di belakangnya. Mungkin niat aslinya bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji oleh manusia. Disinilah letak permasalahannya. Kemusliman, keimanan, dan kekafiran seseorang itu adalah hal yang paling tidak bisa dilihat. Apa yang kita lihat hanyalah kulit luarnya, aksinya. Sementara intinya ada di dalam, ada di hati, ada di niat. Jika seseorang sholat hanya karena ingin dilihat, maka di sisi Allah amalnya bisa saja kosong. Sebaliknya, mungkin ada orang yang sholatnya terlihat biasa saja, bahkan tergesa-gesa, tapi bisa jadi niatnya benar-benar tulus karena Allah. Siapalah kita berhak menghakimi yang mana yang diterima oleh Tuhan. Pilar utama dalam Islam selalu kembali pada satu hal fundamental, niat. Al-a'malu binniat, semua amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Niat ini adalah wilayah private, wilayah absolut antara hamba dan penciptanya. Ketika kita menghakimi orang lain berdasarkan fakta-fakta penglihatan, misalnya menuduh seorang kafir hanya karena dia melakukan hal yang menurut kita salah, sesungguhnya kita sedang mengambil alih peran yang bukan milik kita. Kita seolah-olah mengklaim bisa membaca isi hati orang, padahal yang berhak menilai niat seseorang hanyalah Allah, Tuhan semesta alam. Cara berpikir ini yang menghormati wilayah niat sebagai penentu utama, sayangnya semakin lama semakin hilang. Kita menjadi masyarakat yang sibuk dengan kulit luar, gampang terpancing emosi dan cepat melontarkan tuduhan. Dampaknya kita saling tuduh-menuduh, saling menyalahkan, dan ukhuwah kita retak. Inilah racun dari gerakan takfiri. Mereka menggeser fokus dari pembenahan diri sendiri dan niat menjadi penghakiman atas orang lain dan penampilan luarnya. Untuk memperkuat perspektif ini, kita bisa merujuk pada pandangan ulama besar. Salah satunya adalah Imam Ghazali Al-Hujjah Al-Islam, yang terkenal dengan sikap kehati-hatiannya dalam isu takfiri. Imam Ghazali dalam banyak karyanya menekankan bahwa selama seseorang masih mengucapkan dua kalimat syahadat dan menunjukkan ikatan dengan Islam, maka wajib bagi kita untuk berprasangka baik dan menganggapnya sebagai seorang muslim. Beliau bahkan menyatakan, berhati-hatilah dalam menuduh kafir jauh lebih utama, karena kesalahan membebaskan 1000 orang kafir jauh lebih ringan daripada kesalahan mengkafirkan 1 orang mukmin. Intinya jelas, tugas kita adalah selalu memperbaiki diri sendiri, bukan menjadi hakim atas keimanan orang lain. Jika kita ingin melihat keadilan, lihatlah pada hati kita sendiri. Jika kita ingin menilai, nilailah niat kita sendiri. Jangan biarkan hilangnya cara berpikir yang kembali pada niat ini membuat kita saling menghancurkan. Dan marilah berhenti menghakimi orang lain hanya karena berdasarkan apa yang kita lihat, karena hanya Allah lah satu-satunya yang maha mengetahui isi hati seseorang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.